Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Oke guys, kali ini kalian akan melihat sebuah alur cerita film yang rilis tahun 2019 berjudul The Platform. Film ini menceritakan tentang kehidupan penjara yang sangat sadis, menyiksa fisik dan psikis hingga membuat beberapa orang menjadi gila dan ada yang menjadi kanibal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang kakek yang sedang mempersiapkan bahan makanan yang akan dihidangkan. Makanan ini akan dihidangkan untuk para penghuni penjara. Cara ini adalah proses menjaga kualitas makanan yang akan dihidangkan dengan jumlah besar. Kemudian diperlihatkan seorang pria yang terbangun dan berada di sebuah penjara bersama kakek tua. Tanpa menyapa kakek itu langsung mengatakan lantai 48. Kakek itu kemudian mengatakan pada pria itu bahwa mulai sekarang mereka akan memakan makanan sisa dari lantai atas. Sistem penjara ini adalah, semakin tinggi lantai maka semakin mengecil angkanya, untuk tingkat lantai paling tinggi adalah angka 0. Pria yang baru ditempatkan di penjara itu pun langsung melihat lubang yang ada di tengah ruangan, dan tentu saja ruangan ini tidak berakhir di lantai 48. Di bawah mereka berdua masih banyak tahanan lain yang menunggu makanan dari lantai atas. Fungsi lubang ini adalah untuk dilewati lift makanan yang akan datang dari lantai 0 untuk dimakan secara bergilir. Pria ini langsung memperkenalkan namanya adalah Goreng, sedangkan kakek tua itu bernama Trimagasi. Setiap lantai dari penjara ini hanya ditempati 2 tahanan saja dan mereka akan terus bersama selama 1 bulan atau seterusnya. Goreng bertanya pada Trimagasi bagaimana cara kerja dari lubang ini. Trimagasi pun mengatakan semakin tinggi tingkat lantai maka semakin bagus. Untuk lantai 48 sendiri adalah lantai yang berada di tengah-tengah dan tidak terlalu buruk untuk menunggu makanan. Kakek Trimagasi sudah berbulan-bulan berada di penjara ini dan dia tentu saja sudah tahu peraturan di penjara ini. Dia selalu mengatakan bahwa lantai 48 adalah lantai yang sangat bagus. Saat lampu hijau menyala itu adalah sebuah tanda makanan akan datang dari lantai atas, dan makanan yang akan datang adalah makanan sisa yang sudah diobok-obok oleh tahanan lain. Kakek Trimagasi yang sudah merasakan lapar langsung memakan makanan tersebut, sedangkan Goreng masih ragu untuk mengkonsumsi makanan itu semua. Goreng bingung bagaimana caranya dalam 1 bulan bisa hidup dengan mengkonsumsi makanan sisa dari 47 lantai. Yang jika dihitung maka makanan yang datang adalah makanan sisa dari 94 orang. Waktu menyantap makanan di setiap lantai hanya diberi waktu selama 2 menit saja. Goreng yang menahan lapar pun hanya mengambil sebuah apel dari lift makanan. Dia berniat memakan apel itu untuk beberapa jam kemudian. Tidak lama kemudian lift itu turun ke lantai 49. Setelah selesai makan kakek Trimagasi malah meludahi lift makanan tersebut atas. Kakek mengatakan bahwa hal-hal tersebut sudah terbiasa di penjara ini. Semakin di bawah ruangannya maka semakin diperlakukan seenaknya oleh penghuni yang berada di atas. Tak lama kemudian tiba-tiba Goreng merasakan suhu ruangan bertambah panas secara mendadak. Dia bertanya kepada Trimagasi kenapa suhu di ruangan ini semakin bertambah panas, dan Trimagasi dengan santainya menjawab, kalau ada tahanan yang menyimpan makanan dari lift makanan maka suhu ruangan akan semakin panas atau semakin dingin. Satu-satunya cara untuk membuat suhu menjadi normal ialah mengembalikan makanan itu ke lift makanan. Lo ha entendido. Kemudian adegan berpindah ke masa lalu saat Goreng belum di penjara. Dia melakukan sebuah proses wawancara bersama salah satu pekerja penjara. Dalam pembicaraan itu Goreng disuruh membawa salah satu barang itu untuk menemaninya selama di penjara. Dari banyaknya benda yang bisa dibawa, Goreng hanya memilih sebuah buku untuk dia baca. Goreng berada di penjara ini bukan karena perbuatan jahat, melainkan dia sengaja masuk ke penjara selama 6 bulan untuk mendapatkan diploma terakreditasi.
Lalu kakek Trimagasi mengatakan dia berada di penjara ini karena dia melempar TV dari atas apartemen dan mengenai pesepeda hingga tewas. Tidak lama kemudian lampu di penjara itu berubah menjadi merah yang itu artinya makanan lift akan kembali ke lantai atas yaitu lantai 0 dengan sangat cepat. Hari demi hari Goreng menahan nafsunya untuk tidak memakan makanan sisa itu. Goreng hanya melihat Trimagasi menyantap makanan itu dengan sangat lahap. Setelah itu Goreng bertanya kepada Trimagasi ada berapa banyak lantai di penjara ini. Untuk lebih jelasnya kakek Trimagasi tidak tahu ada berapa lantai penjara ini tetapi selama dia berada di penjara ini dia pernah berada di lantai 132. Dengan tingkat sedalam itu tentu selalu tidak ada makanan yang tersisa, bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya para tahanan yang berada di lantai paling bawah. Mendengar hal itu hati nurani Goreng menjadi tergerak dan mengatakan pada lantai yang di atas untuk menyisakan makanan untuk orang yang paling bawah. Beda dengan Trimagasi yang tidak memiliki perasaan seperti Goreng, dia malah mengencingi makanan yang berada di lantai bawah. Dia melakukan hal tersebut karena dia pernah mengalami hal yang sama saat berada di lantai bawah. Goreng yang semakin hari menahan lapar dia mulai beradaptasi untuk memakan makanan sisa. Setelah selesai makan, Goreng menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Ketika itu juga terlihat satu tahanan yang terjatuh dari lantai atas. Trimagasi tidak kaget dengan kejadian itu dan dia berkata bahwa itu sudah sering terjadi di penjara ini dan di saat itu juga Goreng mulai tersadar bagaimana si kakek tua bisa bertahan hidup saat berada di lantai 132. Goreng mulai mencurigai sebenarnya kemana teman satu sel Trimagasi. Apalagi saat Goreng belum ada di penjara ini, dari pemikiran itu sudah jelas Trimagasi memakan teman satu selnya sendiri apalagi Trimagasi memilih pisau saat masuk sel ini. Tidak lama dari itu lift makanan datang ke lantai mereka dan terlihat seorang wanita yang sedang terduduk di lift makanan itu. Wanita itu bernama Miharu, dia memang sering menumpang lift makanan. Trimagasi mengatakan Miharu sering menumpang lift makanan untuk mencari anaknya yang hilang. Trimagasi juga mengatakan Miharu sering membunuh teman satu selnya agar dapat peluang satu sel dengan anaknya. Setelah itu Miharu turun mengikuti lift makanan dan menatap Goreng yang seolah akan peduli terhadapnya, namun malangnya Miharu ditarik paksa oleh tahanan di bawahnya. Goreng yang melihat situasi itu merasa kasihan dengan Miharu dan berencana untuk melompat ke bawah, tapi hebatnya Miharu berhasil membunuh dua tahanan itu dan kembali ke lift makanan dengan penuh darah. Hari demi hari Goreng dan Trimagasi semakin akrab dan mereka menghabiskan waktu bersama di sel dan berusaha untuk saling sharing. Setelah beberapa saat ruangan penjara mendadak bau gas, Trimagasi mengatakan setelah itu mereka akan tidak sadarkan diri. Jika di sel tersebut tidak ada yang mati maka teman satu selnya akan tetap sama. Saat bangun dari tidurnya Goreng tersadar dengan keadaan terikat oleh Trimagasi. Ternyata mereka berdua tersadar di lantai 171, tentu saja lift makanan akan datang dengan keadaan tak tersisa. Goreng diikat untuk persiapan makanan Trimagasi untuk bertahan hidup. Setelah beberapa hari Trimagasi puasa namun ia tidak kuat menahan laparnya. Dan akhirnya Trimagasi menyayat daging Goreng bagian paha untuk disantap. Saat lift makanan datang Miharu melihat Trimagasi sedang memotong daging Goreng, merasa kasihan dan langsung menolong Goreng dan membunuh Trimagasi. Dan setelah itu akhirnya Goreng terpaksa hidup dengan memakan daging Trimagasi yang banyak ulatnya. Singkat cerita Goreng sudah 1 bulan bertahan hidup dan saat terbangun dia sudah berada di lantai 33 dan tentu saja, saat teman selnya mati otomatis dia akan ditempatkan dengan teman sel yang berbeda. Saat Goreng terbangun dia bersama seorang wanita bernama Imoguri yang membawa seekor anjing, karena dia berada di lantai 33 otomatis ruangan itu akan lebih baik dari sebelumnya. Ternyata perempuan itu adalah pekerja admin yang mewawancari Goreng sebelum masuk ke penjara ini. Pada saat wawancara Goreng ditanyai makanan kesukaannya bertujuan agar dimasukkan ke dalam menu di lift. Wanita itu sudah 25 tahun bekerja di penjara ini. Saat ditanya ada berapa lantai penjara ini wanita itu menjawab sekitar 200 lantai.
Dan dengan jumlah makanan yang sedemikian rupa tidak akan memenuhi kebutuhan orang sebanyak 400-an. Namun Imoguri mengatakan dengan jumlah sedemikian rupa akan tetap cukup jika ada sistem solidaritas. Karena berada di lantai 33 membuat Goreng tidak perlu lagi memakan daging manusia sedangkan Imoguri bersikeras mengatur makanan untuk tahanan di bawahnya, dia berniat memisahkan dua piring agar tahanan yang di lantai bawah juga melakukan hal yang sama, dengan cara itu Imoguri menetapkan solidaritas agar tahanan yang di bawah dapat jatah makanan. Sudah 25 hari Imoguri melakukan itu, supaya tahanan yang di bawah dapat jatah makanan, tetapi tetap sama saja, tahanan lain tidak ada yang peduli. Akhirnya Goreng mengancam tahanan di bawah jika tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Imoguri maka dia akan menggencingi dan mengisingi makanannya. Keesokan harinya, lift makanan datang dengan membawa Miharu dengan keadaan yang terluka, dengan sigap Goreng dan Imoguri menolongnya. Keesokan harinya Goreng dikagetkan saat Imoguri dan Miharu bertengkar, mereka berdua bertengkar dikarenakan Miharu memakan anjing kesayangan Imoguri. Dan akhirnya Miharu kembali menaiki lift makanan, hari demi hari Imoguri tidak makan sama sekali dikarenakan sedih anjing kesayangannya dibunuh, akhirnya Imoguri membuka aibnya yaitu alasan dia masuk ke penjara dikarenakan terkena kanker ganas, dia berpikir lebih baik jika tubuhnya dimakan hidup-hidup oleh tahanan lain. Beberapa hari kemudian, Goreng dan Imoguri berada hari terakhir di lantai 33, keesokan harinya Goreng terbangun di lantai 202, ia terkejut saat melihat Imoguri menggantungkan dirinya, dan Goreng tiba-tiba merasakan frustasi dan dibayang-bayangi oleh arwah Trimagasi dan Imoguri, dia dirayu oleh mereka untuk memakan daging Imoguri. Makanan yang datang dari atas pun juga terlihat tidak ada sisa sama sekali. Goreng mengambil pecahan kaca untuk menghitung ada berapa lantai penjara ini, karena selama ini belum ada yang dapat menebak ada berapa lantai penjara ini. Hari demi hari Goreng bertahan hidup tanpa makanan, dia sengaja memakan robekan kertas yang dia bawa demi bertahan hidup, tapi dengan datangnya arwah Trimagasi terus-menerus akhirnya Goreng terpaksa memakan mayat Imoguri. Bulan berikutnya Goreng terbangun di lantai 6, selama dia berada di penjara ini baru kali ini dia berada di lantai yang paling bagus, di lantai 6 ini ternyata dia ditemani oleh pria bernama Baharat. Baharat adalah pria paling agamis yang berniat kabur dari penjara ini, Baharat juga membawa tali saat masuk ke penjara untuk dapat memanjat ke atas. Baharat sangat senang saat tahanan di atas mengatakan mau menolong dirinya, Baharat langsung memanjat. Namun saat berada di tengah-tengah tiba-tiba cewek itu mengisingi Baharat. Lift makanan datang dengan keadaan rapi, saat berada di lantai 7 tahanan di sana memakan dengan rakus, maka dari itulah solidaritas susah dibentuk. Bulan ini juga adalah bulan terakhir Goreng berada di penjara. Dengan berada di lantai 6 Goreng tinggal santai-santai dengan keadaan makanan yang datang dengan rapi, tapi hebatnya Goreng tidak ingin menjadi orang seperti itu, ia sengaja meminta bantuan kepada Baharat untuk ikut lift makanan ke bawah dan membagikan makanannya supaya adil. Baharat heran dengan perkataan Goreng, kenapa mau susah-susah ke bawah membagikan makanan dan mempertaruhkan nyawa, padahal mereka sudah enak di lantai 6, Goreng mengatakan agar sistem di penjara ini bisa lebih baik lagi. Dengan iming-iming dari Goreng akhirnya Baharat pun mau menolong Goreng dan membantu Goreng. Mereka langsung merusak tiang kasur untuk jadikan senjata, sekaligus berjaga-jaga saat membagikan makanan, mereka naik ke lift makanan dan ikut turun. Baharat mengancam tahanan nomor 7 untuk puasa 1 hari, jika mereka tidak menurut maka akan dibunuh oleh Baharat. Goreng dan Baharat berharap makanan ini bisa utuh sampai lantai 51, setiap menuruni lantai Goreng dan Baharat melakukan perilaku yang sama seperti mereka memperlakukan lantai 7.
Sampai pada akhirnya Bharat sampai pada lantai yang ditepati orang bijak, pria bernama Brambang. Ini bukanlah ayah dari Bharat. Bapak itu mengatakan bahwa mereka juga harus membawa pesan sampai di lantai 0 dengan harapan ada beberapa pekerja yang memiliki hati nurani. Setelah itu Goreng dan Bharat akhirnya sampai di lantai 51, mulai dari lantai 51 ke bawah mereka membagikan makanan dengan rata, sekian banyaknya lantai yang dilewati banyak tahanan yang terbunuh entah oleh siapa. Setelah sekian lama akhirnya tiba di mana Goreng dan Bharat melihat Miharu sedang disiksa dan dibunuh oleh tahanan bertubuh besar, terjadilah pertarungan antara kedua tahanan melawan Goreng dan Bharat. Mereka berdua mengalami luka yang berat bahkan Bharat memiliki luka robek yang cukup dalam di perutnya, tetapi Bharat masih mampu menolong Goreng yang sudah terluka parah. Akhirnya mereka berdua mampu bertahan dan meneruskan perjalanan mereka ke lantai bawah. Setelah sampai di lantai 250 yang diperkirakan oleh Goreng lantai paling dasar ternyata lift makanan masih terus turun ke bawah, berarti masih ada lantai lagi di bawah. Semakin ke bawah semakin parah kondisi tahanan, dan untungnya makanan yang mereka jaga masih utuh tanpa tersentuh. Dan pada akhirnya lift terhenti di lantai 333, mereka bingung kenapa lift berhenti padahal di lantai itu tidak ada orang satupun. Pada akhirnya mereka tersadar bahwa di bawah kasur ada orang yang tidak tahu itu siapa. Dan ternyata itu adalah anak dari Miharu yang selama ini dicari-cari. Namun anehnya makanan yang dibawa oleh Bharat tidak membuat ruangan itu berubah suhu, dan akhirnya Goreng dan Bharat merelakan makanan yang mereka jaga demi sebuah pesan, dan diberikan pada anak itu demi kehidupan anak itu. Setelah Goreng tersadar dari pingsannya dia dibayang-bayangi oleh arwah terima kasih, Miharu, Imoguri, dan Bharat mengatakan bahwa anak itu adalah pesannya. Saat itu juga satu-satunya anak dari Miharu langsung dibawa ke lift makan dan dibawa ke lantai paling bawah. Dan akhirnya Goreng dibisik-bisiki lagi oleh arwah terima kasih bahwa pesan itu tidak perlu pengantar untuk sampai ke atas, artinya anak Miharu tidak perlu diantar oleh Goreng untuk sampai atas. Demi tujuan dengan adanya pesan sampai ke atas dapat merubah sistem kepedulian di penjara ini, karena tahanan di sini tetaplah manusia dan berhak mendapatkan perilaku yang layak. Tamat.